Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan wedaran Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga tentang menjaga kali batin. Sahib, kemarin kamu sudah saya ajarkan tentang menjaga kali dohir, Sahib. Baik itu kali yang mengalir dari Paningal, Pangrungu, Pangambu, Pangucap, dan Pangroso. Apakah kamu sudah faham, Sahib? Dalam sudah faham, Jeng Sunan. Namun untuk kali batin itu nopo, Jeng Sunan? Sahib, kali batin itu kali yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, Sahib. Gendruwo, siluman, jin, bahkan setan pun atau bahkan malaikat pun itu tidak mampu untuk melihatnya, Sahib. Kali itu ada di dalam jiwamu dan ada di dalam jiwa manusia, dan jiwa manusia itu tersusun atas 3 kekuatan, dan 3 kekuatan itu saya sebut menjadi Trisakti yang sangat utama, yaitu cipta itu adalah pikiran, rasa itu adalah hati, dan karsa itu adalah irodat atau kemampuan. Konsep mengenai 3 kekuatan jiwa yang ada dalam dirimu harus kamu fahami, Sahib. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillahi. Di dalam sabda Rasul, berfikirlah kamu, Sahib, tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang zatnya Allah. Maksudnya, Sahib, manusia itu adalah salah satu makhluk ciptaannya Allah yang diberi karunia dengan akal dan fikir. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, Sahib. Sehingga manusia itu memang harus berusaha baik dalam pola pikirnya. Cipta atau kekuatan untuk berpikir adalah suatu bagian yang ada di dalam jiwa Sahib, dalam menggali, memahami, mengingat, dan menyimpulkan berbagai bentuk proyeksi objek dan fenomena di sekitarmu, itu dengan pikiranmu, Sahib, dapat menemukan kebenaran dan membedakannya dari sesuatu yang salah. Pikiran
juga dapat menghasilkan ide-ide baru yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidupmu sendiri, keluargamu, masyarakat, bangsa, dan negaramu Syahid. Itu adalah sungai batin yang pertama, adalah pikiranmu Syahid. Dan kekuatan sungai yang kedua, dan kamu harus bisa bertapa di sungai itu, adalah kekuatan jiwa rasamu, yaitu segala gerak dan perubahan hati, sehingga dirimu Syahid dapat merasakan senang. Jadi dari sungai dohir yang telah kamu saring, yang telah kamu dengar dari telinga, yang telah kamu lihat dengan mata, yang kamu telah hirup dengan hidung, makanya kamu dapat merasakan senang, sedih, kecewa, malu, bangga, kasihan, benci, sayang, dan lain sebagainya. Perasaan yang aku sebutkan tadi itu dialami oleh hatimu dan bukan dialami oleh pikiranmu Syahid. Walaupun demikian, keduanya itu saling berpengaruh. Pikiran dapat menenangkan atau mengguncangkan perasaan. Sebaliknya, perasaan dapat mempercepat atau mengganggu pikiran kita. Manusia bukanlah mayat hidup yang berjalan ke sana kemari tanpa tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Dari sini paham Syahid? Paham yang sulam. Karena apa Syahid? Karena manusia itu memiliki hati yang dapat merasakan berbagai nuansa peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Dan kamu harus mampu menjaga sungai pikiran dan perasaan yang kedua itu Syahid. Yang ketiga Syahid, kamu harus menjaga sungai karsa yang ada di dalam sungai batinmu. Kekuatan ketiga ini atau sungai karsa ini adalah sungai kehendak atau sungai kemampuan. Kehendak ini merupakan dorongan alami dari manusia. Kalau saya menyebutnya hawa nafsu kodrati Syahid. Perbedaan antara nafsu hewan dengan kehendak pada diri manusia adalah proses yang dialami oleh dorongan diri sebelum menjadi perbuatan. Dan pada diri manusia, dorongan yang berasal dari nafsu akan dipertimbangkan oleh akal pikiran, serta diperharus oleh perasaan sebelum perbuatan itu menjadi perilaku. Sedangkan pada hewan, hal tersebut ini tidak terjadi Syahid.
Selanjutnya Sunan Bonang pun menjelaskan tentang Sungai Dohir dan kesatuan Sungai Dohir yang sejatinya. Sahih bahwa kesatuan ketiga kekuatan itulah yang disebut dengan budi manusia, yang disebut dengan akhlakul karimah. Kualitas ketiganya itu menentukan apakah manusia akan hidup bermanfaat atau manusia ini akan hidup merusak. Dengan demikian Sahid, besok nek awakmu iki wis lulus, wis wisuda belajar topomu, cara didikmu ning umat Nusantara iki tidak boleh hanya mengutamakan salah satu kekuatan jiwa tersebut saja, namun ketiga trisakti rasa, cipta, dan karsa harus kamu satukan dan harus menyatu dan tidak boleh terpisahkan ketika kamu mewajah para murid-muridmu Sahid. Sampai sini sudah paham Sahid? Nggih jeung Sunan dalam sampun mangertosi tentang Kali Dohir yang ada dalam diri saya ini jeung Sunan. Sahid, jika kamu mampu tafakur di dalam Kali Dohirmu, maka yang pertama Allah akan selalu memuji seseorang yang berzikir dan bertafakur di berbagai kondisinya, seperti tertuang dalam surat Al-Imran Sahid. Seseorang akan memiliki kesempurnaan jika memiliki akal yang selalu digunakan dalam berpikir, dan kesempurnaan ini akan mendekatkan kesucian, di mana kesucian ini akan hadir melalui doa dan zikir Sahid. Dan yang kedua Sahid, tafakur atau berpikir jika dijalankan secara benar akan menjadi amalan terbaik melebihi ibadahnya orang biasa. Hal ini dibuktikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya itu seperti ini Sahid. Berpikir sesaat itu lebih utama daripada ibadah setahun. Alasannya apa? Karena dari pikiran manusia yang selalu memberikan manfaat akan menghasilkan kebaikan yang melebihi ibadah lainnya. Dan yang ketiga Sahid, keutamaannya ketika kamu mampu menjaga kali batin ini
akan membuat sebuah kaum menuju kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan hadis tentang tafakur yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, barang siapa menghendaki kemuliaan akhirat, maka hendaklah ia memperbanyak tafakur. Kemudian ditegaskan oleh Imam Syafi'i, milikilah kepandaian berbicara dengan banyak berdiam, dan milikilah kepandaian dalam mengambil keputusan dengan berpikir. Dan keutamaannya yang keempat, sebagai bentuk kebaikan berawal dari tafakur, berpikir ini akan membuahkan pengetahuan, akan melahirkan perubahan keadaan yang terjadi pada hati. Perubahan keadaan hati akan melahirkan kehendak akan melahirkan amal perbuatan, dan dengan tafakur maka seseorang akan selalu berbuat baik dan kemuliaan akan tertuang dalam semua perbuatannya. Sahih dari Trisakti, berpikir, rasa, dan irodatnya Allah itu, kamu harus mampu untuk menjaganya. Dan sungai itu ada dalam batinmu, Syahid. Apakah kamu siap untuk melaksanakannya sebagai syarat kamu menjadi wali Sunan Kalijogo, Syahid? Nggih Sunan, dalam siap untuk melaksanakan menjaga kalibatin Sunan. Oke, kalau sudah seperti itu, Syahid, wejangan kali ini sampai di sini dulu, dan besok akan saya lanjutkan ke wejangan Kali Suci, Syahid. Dan yang masih bersama dengan Gus Afik, saya doakan panjenengan sugih waras sehat tentrem, rezeki panjenengan deras mengalir tanpa batas. Dan yang belum like, subscribe, dan komen, panjenengan bisa like, subscribe, dan komen, dan sebarkan wejangan Sunan Bonang kepada saya, Raden Syahid ini, untuk generasi Indonesia emas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Min ruhina biwasilatul Fatihah ila hadratir ruhi Sunan Bonang waruhi Sunan Kalijaga waruhi Abah Maksum waruhil jasadi Syekh Muhammad Mutaruh Al-Mustaba syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.